tahun 2021 mendapat bintang 4, tahun 2022 mendapat bintang 5. Mungkin tadi kawan-kawan juga penasaran, bedanya tuh apa sih bintang 4 sampai bintang 5? Dan sampai bintang berapa sih sebenarnya? Apakah sampai bintang 7 seperti Puyer? Enggak kan ya? Maksimal bintang 5 kayaknya ya, kayak hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan kami semua, jumpa lagi dalam siniar kesayangan kita, Pontianak Podcast Corner. Bersama saya kali ini, Rizky Febriawan Arianto atau yang biasa dipanggil Eki. Kali ini seru sekali episodenya karena kami mendatangkan teman-teman dari Jakarta, lebih tepatnya dari Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, lebih khususnya lagi dari bagian teknologi informasi komunikasi dan manajemen pengetahuan. Ya. Baik, kemarin kita dapat kabar bahagia dari BPPK, khususnya dari teman-teman TIK yang 2 kali berturut-turut ya mendapat penghargaan Top Digital Awards. Seperti itu kurang lebih ya, Ceko ya. Ya, betul Mas. Oke, nah sebelum kita lebih lanjut nih mengulik tentang penghargaan ini, mungkin Mas Eko atau teman-teman bisa menjelaskan dulu nih ke kawan kami, apa sih sebenarnya itu Top Digital Award? Oke, jadi gini, Top Digital Awards ini yang kemarin ya, tahun 2022 ini merupakan penghargaan atau semacam award ya, tingkat nasional yang diberikan kepada, ada berapa nih? Yang pertama, korporasi, instansi pemerintahan, baik itu pusat maupun daerah ya, yang dinilai terbaik dalam menerapkan dan memanfaatkan teknologi informasi ataupun solusi digital untuk meningkatkan kinerja, daya saing, dan pelayanannya gitu. Yang pertama, untuk institusinya. Yang kedua, itu para pemimpinnya nih, pimpinan manajemen dari korporasi tadi ya, perusahaan, lembaga atau badan, seperti CEO, direksi, manajer gitu ya. Dan para pembina instansi pemerintahan seperti kepala daerah, gubernur, wali kota, dan bupati yang dinilai terbaik dalam memberikan dukungan, mengeluarkan inisiatif dalam penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi maupun solusi digital. Nah, penghargaan ini juga diberikan kepada aplikasinya gitu ya. Jadi aplikasinya itu apa sih, solusi bisnisnya siapa sih gitu, apa yang diberikan gitu ya. Produk hardware maupun software gitu ya, yang dinilai terbaik bagi pengguna. Nah itu, selain itu gini teman-teman, aku nyebutnya kawan kami ya, Iya. pada kawan kami semuanya, selain itu semua ya teman-teman, kawan kami, Top Digital ini juga diberikan kepada produk dan layanan telekomunikasi yang dinilai terbaik juga. Jadi tidak hanya kepada kita, tapi juga ada produk yang memang boleh dibilang top lah gitu ya di Indonesia. Kurang lebih gitu. Oke. Nah, kalau lebih spesifiknya untuk Top Digital Award ini, teman-teman BPPK, khususnya dari bidang TIK MP ini, meraih penghargaannya apa itu Mas Eko? Buat kawan kami tahu semua. Yang paling kanan ini, yang sebelah kanan nih. Nah, ini untuk BPK dalam rangka ini Top Digital Implementation 2022 bintang 5 gitu ya. Tahun lalu kita dapat bintang 4 dan tahun ini alhamdulillah kita memperoleh bintang 5 gitu. Nah, untuk apa? Untuk atas apa gitu ya? Atas KLC. Jadi Oke. jadi aplikasi yang kita develop kemudian diimplementasikan di lingkungan Kementerian Keuangan memberikan pelayanan terkait dengan pembelajaran digital atau e-learning yang diikuti oleh baik kita, Sentral Kementerian Keuangan maupun KLID gitu ya, seperti open course yang kita buka ke publik, itu dapat penghargaan bintang 5 untuk Top Digital Implementation-nya. Nah, sedangkan untuk pimpinannya gitu ya, Pak Andin selaku Kepala Badan itu mendapatkan penghargaan Top Leader on Digital Implementation tahun 2022. Gitu sobat kami sekalian. Oke. Mantap, jadi langsung dapat 2 penghargaan sekaligus, satu kepada unitnya gitulah ya bisa dibilang ya, terhadap produk KLC tadi ya,
yang mungkin kawan kami ini belum tahu nih KLC itu apa ya. KLC itu Kemenq Learning Center, betul begitu ya, Mas Eko ya? Iya, wah ini aku searching lagi ya dikit ya. Jadi Siap, kanan siap, kiri nih. siap. Dan satu lagi tadi kepada Pak Andin ya, Kepala BPPK ya. Iya. Jadi kemarin intinya sih kita diminta untuk mempresentasikan nih KLC itu seperti apa gitu ya. Kita mengenalkan kepada dewan juri apa tuh BPPK, organisasi seperti apa sih kita, kemudian layanan kita, dan kita memperkenalkan KLC nih. Gitu. Lalu impact-nya terhadap dunia pembelajaran digital kaitan dengan keuangan negara, baik itu internal Kementerian Keuangan maupun eksternal Kementerian Keuangan nih seluruh Indonesia gitu. Judulnya ini nih, Kemenq Learning Center Make Learning Entertaining gitu. Oke, KLC Make Learning Entertaining. Mungkin kawan kami penasaran nih Mas Eko sama teman-teman di sana nih. Siap. Boleh kali kayaknya ya diceritain sedikit apa sih itu Kemenq Learning Center ya, lebih dalamnya lagi selain tadi sebagai platform pembelajaran digital yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja gitu ya pastinya. Ada tambahan lagi nggak nih kira-kira penjelasannya terkait KLC? Siapa saja sih yang bisa akses gitu misalnya? Apakah pegawai Kementerian Keuangan saja? Bisa diakses lewat apa saja? Ya bolehlah ditambahin sedikit dari Mas Eko atau teman-teman lain. KLC ini bisa diakses di klc2.kemenq.go.id. Saat ini begitu. Ke depan kita mau pindahin nih, nggak cuma KLC2, jangan sampai ada duanya itu. klc.kemenq.id nantinya ya, tapi saat ini masih di klc2.kemenq.go.id gitu ya. Nah, aplikasi itu intinya adalah dia sebagai LMS. Basic awalnya dia sebagai LMS, yaitu Learning Management System yang dibangun menyesuaikan proses bisnis di lingkungan Kementerian Keuangan, di BPK terutama ya, selaku yang badan yang menjalankan proses bisnisnya. Yang pertama. Yang kedua, seiring dengan perjalanan waktu, dibutuhkan juga yang namanya KMS, Knowledge Management System, sehubungan dengan terbitnya PMK 226 tahun 2019 terkait dengan implementasi manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan gitu. Jadi core utamanya dari aplikasi KLC ini adalah untuk LMS dan KMS. Nah, setelah itu ternyata ada lagi teman-teman, dibangunlah platform-platform yang aplikasi-aplikasi lain dalam aplikasi KLC ini. Jadi kalau boleh kita bilang super apps nih, karena di dalamnya ada CAT, kemudian CAT itu Computer Assisted Test gitu ya. Lalu ada juga untuk sertifikasi, kita sedang mengembangkan situ juga, ada KLC sertifikasi. Mungkin boleh sambil aku share screen ya teman-teman ya, biar kelihatan langsung nih. Sorry. Ya, kita buka langsung aja ya kawan-kawan ya. Kawan kami kita lihat. Nah ini KLC-nya bisa diakses di klc2.kemenq.go.id. Nah seperti ini nih tampaknya di luar gitu ya. Nah kemudian yang kedua ada ini pusat pengetahuan. Nah ini KMS-nya, Knowledge Management System-nya gitu. Kemudian ada juga sertifikasi gitu ya. Kita bisa cek di sini sertifikasi. Sorry. Oh kurang R. Maaf nih. Oke, sertifikasi. Jadi sertifikasi keuangan negara saat ini baru untuk ahli kepabeanan. Nah, melalui aplikasi KLC ini juga untuk yang ujian gitu ya. Untuk ujian itu nanti pakai ini CAT. Biasanya teman-teman yang sedang atau akan masuk ke STAN gitu ya. Ujiannya pakai ini nih. Ya, Computer Assisted Test gitu. Aku keluar dulu ya. Nah, ini dia nih. Gitu. Barangnya penampakannya seperti ini gitu ya. Lalu ada yang menarik juga itu adalah kearifan Quest gitu ya. Cuman aku harus masuk dulu nih karena kearifan Quest harus bisa diikuti bagi insan Kementerian Keuangan nih. Masuk dulu ya. Oke. Nah, ini nih ada permainan nih. Nah, ada gamenya di sini. Oke, loading nih. Ada bisa main di sini juga. Jadi akan ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Oke. Oke. Pilih di sini, masuk lagi. Nah, start quiz. Nah, ini akan ada pertanyaan gitu ya. 4 pertanyaan yang dikasih waktu 45 detik. Nah, seakan-akan kita lagi berlomba-lomba dengan orang lain ini untuk ikutin ini gitu ya.
Seru nih untuk Oh, kasih fun seru quest-nya seru. nih. Oke. Oke ya. Lalu ada juga, nih di dalam KLC Learning ini kita juga ada machine learning-nya. Nah, machine learning itu ini, rekomendasi pilihan untukmu. Ini hasil dari penghitungan machine learning nih. Seperti kalau kita nonton YouTube ya, biasa Mhm. nonton video A gitu kan, tiba-tiba rekomendasi video B, video C gitu kan. Nah itu Yang sejenis dengan trennya video A tadi gitu ya? iya, kaitannya gitu. Nah di Oh sini juga gitu. sama. Oh keren Biasanya ya. sobat kami belajar apa? Nah, nanti ada rekomendasi pelatihan yang mendekati pelatihan itu sebaiknya atau biasanya ikut pelatihan apa lagi, gitu. Nah, masih banyak yang lain gitu ya. Kalau boleh aku bilang nanti banyak banget karena ini super app aku. Ini ada pemantauannya juga nih di namanya SIPP, Sistem Informasi Pemantauan Pembelajaran. Nah, ini di sini. Ini dipakai oleh SDM, unit SDM di setiap unit eselon 1 untuk memantau progres e-learning-nya. Oh, jadi jangan salah. E-learning sobat kami sekalian yang ada di KLC, wah dipantau nih setiap saat sama teman-teman dari unit SDM di masing-masing Direktorat Jenderal gitu ya. Lalu ada lagi, mungkin ada lagi apa ya Mas Andi ya? KLC ini ada versi mobile-nya. Oke. Kalau ini kayaknya aku harus ngomong di sini nih, KLC Mobile. Nah, ada di App Store dan eee, apa, App Store dan Play Store gitu ya. Nah, ini sudah ada tersedia. Versi terbaru gitu ya. Ini baru kita rilis kemarin, baru aja yang paling baru gitu ya, baru rilis seminggu yang lalu ya, gitu. Itu, kurang lebih gitu dan nantinya akan kita kembangkan di tahun ini, mohon maaf, di tahun 2023 kita akan kembangkan, baru lagi KLC beasiswa, itu untuk mengakomodir seleksi beasiswa di internal Kementerian Keuangan. Mungkin begitu, Hengki Luar biasa. silakan. Iya. Luar biasa banget nih kawan kami semua. Ternyata KLC itu bukan hanya platform pembelajaran learning management system dan knowledge management system aja ya. Ternyata sampai ke sertifikasi, sampai ke buat ujian juga dan seperti itu ya. Tadi luar biasa. Iya, betul Cuma betul. memang tadi mungkin satu lagi tambahannya Mas Eko. Ini Siap. aja menegaskan aja ya. Kalau KLC ini bisa diakses juga oleh masyarakat umum non pegawai Kementerian Keuangan, betul begitu? Bisa Ah, sekali, betul. Bisa kontaknya. bisa. Bisa ya. Cuma memang Git aksesnya terbatas kali ya. nah ini tergantung nih, jadi gini, konsepnya gini, Ah, eee, kita bayangkan aku e-commerce gitu ya, e-commerce yang warna hmm, hijau maupun yang warna orange gitu, oren. tanpa nyebut merek ya, gitu ya. Iya, siap, siap. Itu kan platform e-commerce Heeh. itu kayak, itu baru platformnya, jadi yang jualan kan banyak seller tuh. Nah, sama dengan KLC. KLC itu platform untuk menawarkannya, sedangkan konten dari pembelajarannya menjadi tanggung jawab Pusdiklat. Nah, di Kementerian Oke. Keuangan kan ada 6 Pusdiklat ya, dari Betul. Pusdiklat Anggaran dan Pendanaan, Pusdiklat Bea dan Cukai, kemudian Pusdiklat apalagi pajak, lalu ada Pusdiklat Keuangan Umum, Pusdiklat, KM gitu ya, PSDM sekarang KM gitu, Kepemimpinan Manajerial gitu ya, yang semuanya memberikan pelatihan dalam bentuk e-learning. Nah, sebagai KLC itu memberikan platformnya, sedangkan konten dari pembelajaran menjadi tanggung jawab masing-masing Pusdiklat. Nah, tergantung Pusdiklatnya nih, mau menawarkan pelatihan yang seperti apa yang dibuka untuk publik, gitu. Atau kita mau lihat Oke. contohnya nih, Kak Eki, boleh nggak? Mau lihat Boleh, contohnya nggak? boleh. Ini biar Oke, kawan kami semua yang bukan pegawai Kementerian Keuangan tertarik masuk ke KLC 2 dan ingin coba siap. belajar di sini, nah kira Oke, tahu lah nih kakaknya oke. gimana. Misalnya gini ya, ini aku sebagai, orang Kementerian Keuangan nih, gitu ya. Ah, Aku betul. keluar dulu ya, Ya, cool. Oke. aku login sebagai selain Kementerian Keuangan ya, oke ya. Oke. Aku klik selain Kementerian Keuangan, aku masuk pakai Google aja ya, Google, Hmm. menggunakan akun pribadi saya gitu ya. Nah, itu muncul tuh email saya ya yang Gmail gitu. Ini jangan di-spam ya tolong teman-teman ya. Ya, siap, siap. Nah, akan muncul nih pelatihan-pelatihan yang bisa diakses. Saat ini ada 170 e-learning maupun micro-learning yang Hmm. ditawarkan oleh Pusdiklat-Pusdiklat di Kementerian Keuangan bagi masyarakat Indonesia. Jadi ini jumlahnya bisa bertambah, bisa berkurang tergantung kebijakan Hmm. masing-masing Pusdiklat ya tentunya ya, gitu. Misalnya di sini, yang lagi ngetren sekarang itu untuk dunia IT adalah
enterprise arsitektur nih. Nah, ini juga kemarin yang menjadi titik poin selling point kita ketika menang gitu. Kenapa? Karena salah satu item di dalam penilaian itu adalah peran kita dalam SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik 4.0 gitu ya. Nah, one of the point itu ya, salah satu poin yang dinilai adalah terkait dengan enterprise arsitektur. Nah, peran seperti apa? Lalu saya sampaikan kepada juri juga bahwa KLC ini juga menyediakan pelatihan terkait dengan enterprise arsitektur. Nah, silakan bisa diakses Bapak Ibu sekalian di sini. Nah, banyak sekali learning-nya yang bisa disiapkan oleh Pusdikat Keuangan Umum gitu ya. Sementara ini masih dibuka gitu ya. Sementara ini masih dibuka. Nanti kalau tiba-tiba dari Pusdikat Keuangan Umum memutuskan untuk di-close ya nanti bisa di-close oleh mereka gitu ya. Jadi sementara ini masih dibuka nih. Selain itu masih ada pelatihan yang lain nih Kak Eki, mungkin sebaiknya bisa di-browsing gitu ya. Ya, 170 nih banyak sekali loh Kak Eki. Gitu. siap. Jadi buat kawan kami nih, terutama yang bukan pegawai Kementerian Keuangan dan sangat tertarik untuk menelusuri KLC 2 itu gak akan nyesel pastinya ya Mas Eko ya dan kawan-kawannya. Bisa banget untuk mengembangkan pengetahuan, ilmu, dan yang butuh pembelajaran macam-macam terkait keuangan negara atau apapun yang ada di sini, ini bisa dengan mudah diakses di klc2.kemenq.go.id ya. Yes, Dan tersedia juga di Play Store dan App Store. App Store. Iya, betul sekali Kak Eki. Kata kuncinya KLC 2 cukup ketik itu langsung keluar ya. Yes. KLC 2 gitu aja ya. Kita googling aja gimana? Coba ya. Boleh ya? Google boleh, ya. Boleh. Itu ketika KLC. Oke, yang terjadi nah langsung muncul Kemenko Learning Center gitu kayak gitu. Siap. Wah, mantap Save sekali. loh itu. Ya. Mantap. Udah pokoknya nggak usah diragukan lagi. Baik, kita mungkin ke pertanyaan berikutnya, Mas Eko dan kita mundur lagi sedikit ya terkait Top Digital Award ini. Boleh. Latar belakangnya apa sih BPPK ya, khususnya teman-teman TIKMP ini bisa akhirnya dapat penghargaan ini? Apakah memang mengusulkan atau memang diminta Pak Kepala Badan untuk berprestasi di sini gitu? Terus bagaimana sih mekanismenya masuk kategori inovasi di bidang ini, di bidang IT? Nah ini kalau yang ini aku boleh minta kan ya kalau friend nanti ya Mas Andi minta boleh, elaborasi nanti ya gitu. Silakan. Jadi flashback juga sih Kak Eki ya. Nah sebelum masuk ke penjurian ataupun ikut prestasi, ikut penjurian ini tuh ada kegiatan di Pusintek namanya proyek strategis TIK. Dan dalam proyek strategis TIK itu kami memasukkan KLC sebagai proyek strategis di lingkungan BPK yang dipantau oleh CTO gitu ya. Nah, di tahun 2020 yang lalu itu Pusintek ngoling kita nih. Coba ini ada penjurian Top Digital Awards. Siapa tahu bisa bisa dapat juara ataupun penghargaan di sini gitu kan. Sekaligus untuk memberikan reward nih buat teman-teman yang terlibat dalam pengembangan nih seperti Kak Muhammad Gaddafi, Kak Rizky, Kak Lydia, Kak Andi dan teman-teman yang lain. Aku kalau nanti aku ikutin semua masuk sini penuh layarnya nih Kak Eki. Timnya yang pengembangnya ada di sini semua ya, sebagian ada di sini ya. Sebagian ini iya. Ini ada karena gini, KLC ini bukan satu aplikasi yang dibangun oleh satu orang dan kemudian jadi tidak. Tetapi pengembangan KLC ini boleh dibilang aplikasi yang dibangun oleh bersama-sama. Setiap orang punya area masing-masing. Ada yang di front end, ada yang back end, ada yang front end di admin, ada yang front end di user gitu ya. Ada di machine learning-nya gitu ya. Ada versi mobile-nya, itu setiap orang punya pegangan masing-masing gitu Kak Eki. Tapi intinya untuk kejuaraan tadi berawal dari proyek strategis lah gitu. Nah, untuk itu mungkin aku bisa minta bantuan Mas Andi nih untuk mengelaborasi gimana kita kok bisa kecemplung, tanda kutip kecemplung gitu ya. Iya, kecemplung dapat ini gitu. Sampai 2 tahun berturut-turut dapat penghargaan nih, kecemplung yang sangat positif ya. Oke, silakan Mas Andi, ayo. Yo Mas Andi. Waduh, terima kasih kesempatannya Pak Eko, Pak Eki, kawan kami sekalian. Jadi memang pada suatu hari gitu ya, kami
di TIK itu dicolek sama pegawai dari unit TIK pusat. Kami menyebut unit TIK pusat itu artinya Pusintek, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan yang menaungi teknologi informasi di seluruh Kemenkeu. Nah, mereka sudah memiliki pengalaman untuk mengikuti perhelatan yang sama, yaitu IT Works ini. Mungkin mereka menawarkan ke seluruh unit TIK unit ya, ada TIK-nya DJP, TIK-nya DJKN, dan kami di TIK-nya BPPK untuk barangkali ingin mengikuti perhelatan yang sama, IT Works bisa mengajukan beberapa dokumen yang diperlukan. Seperti misalnya kami diminta untuk mengisi slide yang menunjukkan semenyeluruh apa, seintegratif apa pengelolaan IT di BPPK. Kami bisa dituliskan di situ dari sisi keuangannya, dari sisi aplikasi yang sangat mendukung dan bermanfaat secara maksimal, dan kebetulan memang yang kami dorong di situ adalah KLC-nya, semacam itu. Mungkin seperti itu cerita awalnya, sehingga ketika kami sudah melengkapi dokumen itu, kami dijadwalkan untuk interview gitu. Interview yaitu melalui suatu undangan secara resmi dari IT Works. Kemudian kami didisposisikan untuk mengikuti acara tersebut, interview yang dimoderatori dan oleh redaktur majalah tersebut, dan juga diikuti atau diuji dari sisi konten IT-nya oleh para praktisi dan orang-orang yang memiliki kapasitas yang mumpuni di bidang IT. Termasuk juga ada redaktur majalah juga di situ. Mungkin dari sisi komunikasi publiknya seperti apa, begitu. Nah, di situ ya kami berusaha untuk menyampaikan seluas apa dan sebesar apa manfaat yang bisa diraih oleh masyarakat umum dengan kehadiran KLC. Bahkan kami masih ingat itu, satu panelis itu pertanyaannya bisa sekitar 10 ya, kita catat semuanya. 10 itu kita catat tuh, kita bagi-bagi siapa yang mau jawab, yang memiliki kemampuan dan tesitnya di situ kita jawab gitu. Dan ya alhamdulillah bisa meraih itu selama 2 tahun. Yang tahun lalu mungkin ada sedikit evaluasi yang kami buat gitu ya, supaya tahun ini alhamdulillah bisa meraih satu tingkat lebih tinggi, yaitu bintang 5. Mungkin itu dari saya. Monggo Pak Eko kalau ada yang mau ditambahkan atau teman-teman yang lain. Silakan kalau yang mau tambahkan. Jadi saya secara nggak langsung juga menjelaskan tadi pernyataan Mas Eko di awal, yang kalau tahun 2021 mendapat bintang 4, tahun 2022 mendapat bintang 5. Mungkin tadi kawan-kawan juga penasaran, bedanya tuh apa sih bintang 4 sampai bintang 5? Dan sampai bintang berapa sih sebenarnya? Apakah sampai bintang 7 seperti Puyer? Enggak kan ya? Maksimal bintang 5 kayaknya ya, kayak hotel. Gitu ya. Gitu tadi ya, kayaknya kalau bintang 5 tuh udah sampai taraf, bisa dibilang sempurna gitulah kali ya. Udah sangat minim celahnya gitu ya buat perbaikannya. Gitu nggak sih? Atau ada penjelasan lain nih terkait bintang 4 dan bintang 5? Dan berarti ini ketika dia sudah mendapat penghargaan di tahun sebelumnya, kalau di Top Digital Award ini, boleh ngajuin lagi gitu ya? Untuk produk yang sama gitu? Jadi kemarin kan dapat bintang 4 gitu ya. Iya, itu dia. Nah, ini dia bintang 4 nih. Nah, bintang 4 itu tata kelolanya sangat baik, tapi belum menyeluruh dibilang gitu kan. Kemudian implementasi digitalnya berhasil, terpadu di hampir semua divisi gitu ya. Berdampak signifikan, lalu terakhir nih infrastruktur pendukungnya tersedia, namun belum mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang. Itu bintang 4 gitu ya. Nah, bintang 5 nih. Nah, ini bintang 5. Ini tata kelolanya luar biasa gitu ya, dijalankan konsisten dengan perbaikan dan berkesinambungan. Jadi kita juga sampaikan, dulu begini, sekarang begini, hasil evaluasinya begini gitu ya. Gitu. Dan yang menarik adalah perbaikan kita tuh apa, itu disampaikan. Jadi ada kemarin begini, ada lagi begini. Dari sisi yang sangat signifikan yang saya sampaikan waktu itu adalah nanti diceritakan ya, impact dari kita belajar lah dari suatu kegagalan gitu ya. Ada kegagalan nanti yang nanti bisa cerita agak panjang gitu ya. Di situ kami melakukan perbaikan, adjustment sehingga
mereka melihat nih, oh ternyata KLC ini berevolusi gitu ya, berevolve, nambah lagi, dan nambah lagi gitu. Kemudian yang kedua, implementasi teknologi digitalnya dinilai sangat berhasil ya, dan penggunaannya terpadu juga gitu ya, signifikan dampaknya juga kita sampaikan. Lalu yang terakhir adalah memiliki solusi bisnis atau implementasi teknologi lainnya gitu ya, gitu, yang bisa dijadikan contoh dan layak ataupun direkomendasikan ke unit lain. Ini yang penting. Oh. Nah, awalnya tuh gini Kak Eki ya, ini tips aja sih ya. Siap. Nah ini penting nih, Tadi basic tips knowledge-nya ini. ini di awal kan tadi Mas Andi menyampaikan ya, kita dihubungi oleh unit TK pusat kan, lalu dihubungi oleh panitia penjurian, diberi kalau nggak salah itu ya Mas Andi ya, slide apa namanya, slide gambaran dari mereka lah. Jadi ada semacam guideline slide-nya gitu ya. Nah, awalnya di tahun lalu kita ikutin itu tuh, kita ikuti slide-nya mereka. Ternyata waktu mempresentnya, mengemasnya, kemudian mempresentasikannya, sepertinya masih belum catch gitu ya, belum nonjok gitu ya. Nah di tahun ini, tahun 2022 ini, enggak nih 2002, oke, yang penting aku dapat mereka butuhnya apa gitu ya, butuh data apa gitu kan. Stylenya ngikuti style kita. Jadi kita sendiri yang menentukan tone daripada pemaparan itu. Flow-nya kita yang bikin. Kita ikuti mereka, kalau kita ikuti full mereka, kita nggak dapat flow-nya Kak Eki. Jadi yang kami lakukan adalah, oke mereka butuhnya apa dilihat, kita adjust, kita kebetulan, nah ini menariknya nih, kebetulan juga sih ya KLC itu selama setahun ada mungkin sekitar 30 unit gitu ya, KLID datang ke kita untuk benchmarking. Jadi seakan-akan kita udah punya pattern nih, pattern untuk bagaimana how to present KLC kepada unit-unit lain untuk belajar gitu. Nah, itu semua kita dapat patternnya dan akhirnya yang kita presentasikan adalah pattern itu, pattern yang kita buat. Jadi alur ceritanya kita sendiri yang bikin, menyesuaikan kebutuhan mereka. Mereka butuhnya apa sih informasinya gitu. Jadi boleh kita mengikuti mereka, tapi jangan 100%. Kita harus punya style kita sendiri. Kita punya semacam guideline dari kita, karena kita yang tahu ceritanya nih. Nah, di situ dengan keyakinan kita, dengan apa ya, kemampuan kita untuk present, kita menguasai bahan materi, otomatis meyakinkan dewan juri ketika penjurian gitu. Saya di awal sebelum presentasi saya sampaikan ke teman-teman, kita pakai gaya kita saja gitu ya. Mereka boleh mengirimkan draft slide-nya, tapi untuk present kita pakai gaya kita aja gitu. Karena itu lebih mengena kayak gitu. Karena kita menguasai di situ. Oke. Nah, dapatlah gitu. Saya yakin dapat bintang 5 dan teman-teman juga yakin dapat bintang 5. So, alhamdulillah di tahun 2002 ini kita dapat bintang 5 gitu. Itu kurang lebih gitu. Keren banget kawan kami ternyata ya. Benar-benar menerapkan yang namanya continuous improvement gitu ya. Gitu, iya. Improvement dari tahun sebelumnya ya, udah tahu lah celahnya ini kira-kira yang harus dilakukan untuk menaikkan jumlah bintang ini di tahun ini apa gitu. Ternyata memang harus ada bedanya gitu ya. Jangan sampai ke bawah ke harusnya apa tim juri, tim panel gitu ya. Yes. Gitu. Jadi kita Basicnya itu Kaki. keren. Ini bisa mungkin ditiru sama kompetitornya TIKMP ya di tahun 2023. Yang mencoba meraih bintang 5. Ngomong-ngomong ini kompetitornya nasional ya, Mas Eko, Mas Andi dan teman-teman ya? Nasional. Itu dari KLID juga atau dari mana aja nih? Buat kemarin waktu tanggal kita diundang gitu ya, di acaranya itu tanggal 15 Desember 2022 ya, di Hotel Raffles Jakarta. Kita diinfokan nih, lembaga yang diundang untuk mendapatkan penghargaan di tahun ini ada sejumlah 170 lembaga, baik instansi pusat maupun daerah. 170 ya, dari bintang 2 sampai dengan bintang 5 gitu ya, gitu. Gitu. Jadi banyak, dan nggak cuman kementerian ya, Pemda juga ada gitu ya. Bahkan ada rumah sakit pun juga ada gitu. Jadi kalau kita lihat, oh ya semuanya sih evolve gitu ya untuk menerapkan implementasi digital di unit kerjanya gitu kayak gitu. Oke. Jadi keren asli, keren ini kawan kami. Ini sungguh pembelajaran yang bisa diambil ya, terutama untuk
Dan kawan kami tentu saja yang ingin meraih penghargaan yang sama ya dari bagian TIK masing-masing di tiap instansi. Nah itu tadi kan kita sudah dengar ya dari Mas Eko, Mas Andi terkait dengan sebenarnya apa yang telah dilakukan sehingga dapat penghargaan ini salah satunya dengan membuat pattern tertentu tadi ya supaya tidak terbawa gitu, punya gaya sendiri, punya style sendiri ketika presentasi dan membuktikan bahwa KLC ini layak dapat bintang 5. Tapi kalau di lingkungan timnya Mas Eko sendiri ya atau di teman-teman TIKMP, ini gimana sih cara membangun apa ya keyakinannya, menyamakan visinya? Kalau tahun ini tuh kita pasti bisa dapat bintang 5. Cara mengelola itu atau membangkitkan semangat itu gimana? Karena saya yakin teman-teman di TIKMP ini nggak hanya ngurusin KLC dulu pasti kan. Pasti banyak kerjaan lain yang menumpuk ya. Seperti itu. Nah gimana itu cara mengelolanya atau apa? Wah, ini pertanyaan yang cukup sulit dijawab ini ya. Ngeliat buka dapur ini Mas Andi, Mas Rizky, Mas Buat Davi.